Yesus kan. Makanya jangan sok jago. Yang Makanya ku bilang jangan sok kan jago. kemanusiaan. Makanya, Kan makanya gitu. aku bilang jangan sok jagoan. Oke, ya. Coba aku akan coba Bang Luga gini. Kalau kita tahu Ketika waktu abang mengatakan mamanya Yesus siapa, sabar, tenang, sabar. Abang mengatakan mamanya Yesus kan? Ya. Betul? Betul. Mamanya Yesus siapa? Maria. Makan apa tuh Nabi? Emang Maria Tuhan? Kau buanglah dulu makanan tuh, pagi makan nasi, makan minum, makan tidur berak kerjamu. Memamah saja nih Nabi ini tadi, memamah saja. Iya, apa Nabi begini? Nabi Oten. Udah. Jawab aja. Kambing, jawabin Sekarang aja. coba. Jawab. Oke. Maria. Itu yang ku balok nih kepalanya. Ngomong nggak jawab. Jawab yang benar, tolol. Si kampret dungu jelek burik nggak tahu diri ini. Sadar diri kamu Luga, kamu itu matamu juling kenapa? Ayo jawab. Kamu jawab yang benar, tolol. Maria, benga. Jawab. Yesus itu anak Allah. Ayo, Maria bukan Allah, goblok. Nah ini si tolol ini. Tapi Roh Kudus tadi Nabi Luka. Yang kamu tanya itu Yesus. Roh Kudus, ketika dia mengatakan Roh Kudus itu nggak seimbang karena ketika dia menjadi sebelum dia jadi manusia itu oke, tapi ini sudah jadi manusia, sudah menjadi Yesus dia. Yang ditanya Yesus, ibunya Yesus. Ya. Ini kan bengaknya Luga nih. Udah bengak, nggak tahu diri. Diam dulu kau tai. Sabar, dia kan marah. Tenang. Manusia tolol, kau diam dulu. Kan ku tanya siapa ibu kandungnya Yesus. Ketika Yesus kan? malaikat Gabriel. Alamak, malaikat. Diam, aduh. Lagi, kemana pembahasanmu? Kamu diam dulu. Yang kau bahas tadi, yang kau tanya, kan ibunya Maria, ibunya Yesus, Maria. Iya, Yesus, Maria. kamu diam dulu. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria berkata, bagaimana mungkin ini terjadi, aku belum bersuami. Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, anak yang kau lahirkan akan disebut anak Allah. Jadi Yesus itu anak Allah, bukan anaknya si Maria. Urobek. Nah ini Gabrielnya si Oten nih. Oh, Yang kau tanya ibunya apa bapaknya? saya sama si tarikan tadi. Apa Bang Lupi? Enggak apa-apa. Dia bertanya, ini ya, kedunguan seorang Luga Tambunan. Ketika dia bertanya siapa ibunya, bukan Ya, siapa silakan, bapaknya. Siapa mamanya? Yang kamu tanya ibunya apa bapaknya? Mamanya. Mamanya, siapa mamanya? Kan dia anak Allah, berarti mamanya Allah dong. Iya pekaknya anak nih. Udah tua selongor. Bodoh. Yang kau tanya ibunya apa bapaknya? Dengerin ya, setan dengerin. Allah itu kan yang saya tanya, Yesus itu anak Allah. Jika Oh enggak, ibunya Yesus siapa? Itu yang kamu tanya. Jangan bolak-balik kamu, Luga. Iya, dia kurobek nanti mulut kau. Yang kamu tanya ibunya apa bapaknya? Waduh, Kok ngamuk? Kamu diam dulu. Udah salah tanya. Ngamuk pula lagi. Iya, kucing, kamu diam dulu biar. Yang kau tanya ibunya apa bapaknya? Aduh, si kambing. Coba ini jawab dulu pertanyaan saya. Yang kamu tanya siapa? Siapa Ibunya apa bapaknya? Ibu kandung. Ibu kandung. Oke, ibu kandung kan? Iya. Yakin? Kalau Oke. Yesus, Yang mengandung siapa? Maria oleh Roh Kudus. Tidak, yang mengandung siapa? Iya, Maria tapi dari Roh Kudus. Iya, apakah Roh Kudus mengandung? Dikandung dari Roh Kudus. Inilah beleng. Yang kutanya, yang mengandung siapa? Maria apa Roh Kudus? Ya, apa Roh Kudus? Maria. Ya selesai. Ya. Kan tapi tidak pakai hubungan seksual. Bobek mau tahu anjing ini. Selesai. Tidak ada hubungan. Kan tidak ada hubungan badan di situ. Yang kamu tanya tadi ibu kandung kan yang kamu tanya? Iya, siapa ibu kandung? Oke, yang mengandung siapa? Maria. Selesai. Nah, selesai. Kalau siapa ibu kandungnya Yesus? Gabriel, sebentar dulu loh, kata Gabriel apa? Iya. Anak yang dilahirkan si Maria itu anak siapa? Anak yang dikandung Maria itu anak siapa menurut Gabriel? Nah, Bapak gitu. Tidak. Yang kamu tanya tadi, yang mengandung kan, ibu kandung bukan? Iya. Selesai. Anak Siapa yang mengandung? Anak yang
Bisa nggak Iya, mulut yang kau diam mengandung dulu? yang Tolol. mengandung siapa? Yang mengandung siapa? Iya, manusia tolol, bisa nggak mulut kau diam dulu? Inilah bengaknya nih. Ditanya ibu kandung, dia pula jawab sendiri lain. Bisa nggak diam dulu kau? Dari tadi kau yang ngoceh, aku diam cuman. Iya, diam dulu mulut kau, robek nanti mulut kau, babi. Oh, takut. Ya. Tapi Ya, anak yang dikandung oleh Maria itu kata Gabriel bukan anak kau. mana Siapa nggak yang ada dia ngomong begitu, Wang. Ada Makanya nama-nama dia ya ini. Wah, ini juga ini. Buka Mana juga ada mulut dia kau bilang pakai begitu, linggis. bukan anak kau. Nggak ada. Diam dulu, diam dulu. Kamu jangan takut. Ya, kamu jangan takut. Ya, Kamu santai aja. ya. Masa kita cukup takut? Iya Ya. paman, iya paman. Iya, Malaikat Paman. Gabriel Iya, berkata, ya, malaikat Gabriel ngomong ke Maria, betul? Ya. Anak yang kau kandung itu adalah anak Allah, bukan anak kau. Mama Ngerti? Cek. Mama Cek. Mana dia ngomong begitu? Kau baca Lukas 1 ayat 33. Anak Allah, bukan anak. Maria Allah bukan? Nggak ada dia bilang bukan anak kau. Ya kan si Maria kan bukan Allah sih. Itu anak Allah. Iya, Dapat, yang Paman. kau tanya kan ibunya, ibu kandungnya kan? Iya. Ibu kandungnya Yesus siapa? Kalau Dia dia, tanya kan? Oke. Sabar, ibu kandungnya Oke, Yesus yang Bapak kau tanya kandungnya kan? Iya, Bapak Sabar, kandungnya. sabar, sabar. Jangan panik Sekarang juga. saya- Slow. Sekarang saya tanya Coba kita Bapak kandungnya siapa? perjelas. Pertanyaan Luga tadi apa? Ibu kandungnya Maria siapa? Ibu kandungnya Yesus siapa itu kan? Oke. Silakan kau jawab. Baik. Saya jawab. Kau jawab aja, jangan nanya, kau jawab aja. Iya, di situ yang mengandung siapa? Kamu jangan nanya, tolol, kau jawab dulu. Udah malah nanya lagi. Jawab aja siapa? Maria gitu ngomongnya. Iya, iya. Iya, Maria. Oke, bapak kandungnya siapa? Bapak kandungnya? Nggak ada bapak yang mengandung. Anjing, bapaknya. Maluga. Kami hormati. Kan kau Maluga tanya sebagai Nabi bapak Allah. kandungnya. Jangan ada Bapak kuasa kandungnya iblis. siapa? Apa? Kan gitu. Kenapa kau bilang? Kami hormati Maluga sebagai kau Nabi menghormati Allah di sini. Ya, kau menghormati nggak di sini? Menghormati. Bagaimana kita bisa Jangan ada menghormati kuasa iblis seseorang di sini. yang dongo? Iya, kau diam dulu, biar kau dihormati. Coba. Goblok, Dia goblok. bertanya kepada saya tadi Sabar kau, siapa Nabi, bapak Nabi kandungnya? Di mana ada di seluruh dunia ini bapak yang mengandung? Nggak ada. Saya nggak tanya bapak yang mengandung, bapak kandungnya siapa? Kandung itu apa kandung? Wah, manusia babi. Udah Nah, tidur ini. aja kau tolol. Kok marah? Lu lah. Woi, Nabi kok lari? Kok lari Nabi? Ya mana ceritanya Nabi lari? Eh, Baru kali ini aku bisa ngusir Nabi. MG Yong. Oh, MG Yong. Yong. MG Yong itu rum Islam. Iya, Itu rum debat kusir. Jadi debatnya itu maksudnya dia nggak mau ditanya, dia mau nanya doang. Itu belum nggak bisa. pengalaman. Kalau kita debat di rum-rum begitu nggak, moderator nggak bisa. Apapun kita tanya nggak akan mau dijawab sama dia. Jadi memang harus kita moderator. Kalau nggak moderator nggak usah. Ngabisin tenaga ya bang ya. Iya betul. Jadi maksudnya kita ngomong pun bertanya nih, dia nggak mau jawab. Iya. Betul. Malah dia framing. Ya betul. Setelah framing dia ya biasa lah. Oke, salam, selamat malam Bang Petra, selamat bergabung Bang. Kina disampaikan. Lanjut Bang. Iya. Ini room Kristen. Iya, Betul Kristen. betul. Ibu ini. Halo, Salam Bu. KM Berli. Ya, halo, malam Bang Petra. Ya. Pahamnya Yesus adalah Bapa. Kenapa Bang Petra? Apakah Yesus itu adalah Bapa? Kalau yang pemahaman saya bukan. Oh, lalu Beda di sini. Iya. Beda-beda. siapa Bu? Kalau mau ke saya boleh, saya dulu yang hadapin ya. Yesus itu anak tunggal Allah. Silakan kau bantah. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi Yesus itu siapa? Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Jadi Yesus itu intinya anaknya apa bapaknya?
Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah juga anak. Oh, Bapak sekaligus anak. Bisa hamil gak? Tuhan itu nggak ada hamilnya. Loh, kan dia Yesus itu cowok kan? Bapak itu cowok kan? Iya, Cowok bisa hamil gak? nggak bisa. Nah, kalau cowok nggak bisa hamil, kalau cowok sendiri nggak punya istri, kesepian nggak? Loh, gimana sih kamu? Juga dari dulu kamu nggak apa ya? Nggak berubah-berubah. Loh, Yang namanya Tuhan perempuan itu itu kawin-kawin nggak? kau jangan bikin aturan sendiri. Tuhan nggak pernah ngomong Justru kayak kamu gitu. bikin aturan sendiri. Sekarang saya tanya, Bapak itu laki nggak? Sejak kapan Tuhan itu kawin-ngawin? Enggak, saya tanya Bapak itu laki-laki nggak? jawab dulu, di mana? Ah, bodoh. Ditanya Bapak itu laki-laki apa enggak? Kau jawab itu. Iya. Sejak kapan ada di Alkitab bahwa Tuhan itu kawin-mengawin? Loh, kalau dia laki berarti dia kawin. Di mana ada? Yang nggak kawin itu cuma batu, ya. Di mana ada? Kipas angin, ya. Apalagi tuh batu kipas angin itu nggak kawin. Kalau Di namanya laki mana butuh adanya kalau Yesus itu kawin? perjamuan kawin anak domba, Wahyu pasal 19. Perjamuan kawin anak domba, bagaimana artinya? Apa Perjamuan kawin. Ya iyalah. Hah? Iya, tapi kan intinya kawin. Di mana kawin di situ kawin? Aduh, si Borjong. Perempuan itu gambar siapa? Perempuan itu gambar siapa diciptakan? Kamu jawab dulu. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Kenapa perempuan? Perempuan itu diciptakan menurut Perempuan gambar ada siapa? dari tulang rusuk laki-laki. Ya, gambar siapa? Dari gambar siapa? Perempuan itu gambar siapa? Kau jawab. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Iya, kucing juga tahu. Yang saya tanya, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Perempuan ada karena ada tuh. Aduh, kamu jawab pertanyaannya. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Saya kan udah katakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Saya tidak tanya diambil. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Itu jawabannya. Aduh, nggak nyambung ya. Tapi Jadi tanya maksudnya- apa, jawab apa. Oke, sekarang kamu diam. Mau aku di situ perempuan. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu ya. Di mana Nanti ada kamu saya tanya. aku di situ? Kamu bisa diam nggak? Di mana bisa diam dulu. perempuan? Ya, Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut rupa Tuhan, menurut gambar Tuhan. Jadi Di mana perempuan datanya? itu, Kejadian 1 ayat 27. Di mana datanya bahwa Roh Kudus itu perempuan? Kejadian 1 ayat 27. Penyesat. Di mana? Roh- Kucing kau ditanya Kejadian 1 ayat 27. Di mana? Bukannya kau bantai itu. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Di mana Roh Kudus itu istrinya? Hah, ibunya? Perempuan itu Roh Kudus itu perempuan bukan? Tidak. Mana datanya bahwa Roh Nah, Kudus? terus perempuan itu gambar Allah. Allah mana yang perempuan? Di Coba jawab. mana Roh Kudus itu perempuan? Ah, si babi kau Hah? kurang ajar. Bukannya kau jawab pertanyaan, susah kau diatur. Ditanya apa, jawabnya apa lagi. Udah beratus-ratus kali ditanya, perempuan gambar siapa? Perempuan Roh Kudus, perempuan dari tulang rusuk. Perempuan gambar siapa? Perempuan dari tulang rusuk. Perempuan dari siapa? Perempuan dari tulang rusuk. Kau nggak ngerti pertanyaan, aku robek mulut kau. Kalau ditanya perempuan itu gambar siapa, ya berarti gambar Allah. Kalau gambar Allah, berarti ada yang perempuan. Bodoh kali kau. Lah dia udah turun. Aku tadi baru mau kasih ayatnya tuh yang ini. Kan tadi dia minta ayatnya kan, buktinya. Jadi kan nggak mau jawab pertanyaan. Ini kan debat kusir. Apalagi yang mau diharapin dari orang kayak begitu, dibantah dong. Perempuan gambar siapa? Dari tulang rusuk, dari tulang rusuk. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Dari tulang rusuk. Apa sih? Bukan asalnya, bukan ditanya asalnya. Kan Asalnya udah tanya dari berkali-kali. sana. Asalnya dari tulang rusuk, gambarnya tetap dari tulang rusuk. Berarti nggak mampu berdebat. Iya, nggak mampu dia. Oke, selamat pagi Bang Yehuda. Selamat bergabung Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Yehuda. Ya, minta maaf. Ini temanya apa ya? Saya baru naik juga. Temanya Tuhan perempuan. Silakan. Tuhan perempuan. Ya, Ya, suara apa sih itu?
Bukan dari Ini suara saya, apa? bukan dari saya. Siapa ya? Nggak tahu. Suara Bang air Lewi, mengalir ya? itu ya bang ya? Bang Lewi kali. Enggak. Ya, jadi Punya Bang Luka, Bang. ya, Punya aku enggak. jadi apa ya, ada banyak pemahaman. Berarti dari abang. Bang Luga Tambunan, saya udah tahu pemahamannya bahwa ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan kan? Iya. Ya, itu kan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ya kan? Nah, tertulis berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Nah, dan kemudian dilanjutkan dengan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, itu kan ayat yang diangkat sama Bang Luga ya. Iya, Bang Yuda. Sorry Bang Yuda. Jadi ini udah saya mute juga. Ternyata dari punya Bang Yuda yang kresek-kresek Bang Yuda. Sorry ya Bang Yuda ya. Lanjut. Iya, dari saya. Iya, karena di sini kita udah mute semua kan. Cuman masih muncul kresek-kreseknya. Sekarang masih Lagi kresek. sambil ngechat. Lagi sambil chat HP Iya. ya, Bang Yuda. Kayaknya abang sampai Iya. cas HP ya. Iya, benar. iya benar sih. Gitu. Coba saya cabut ya. Jadi dia story. Nah, gini, Ya. udah hilang. betul. Cabut, nanti terus dicolok lagi coba. Udah nggak apa-apa, saya lanjut aja. Udah Oke, penuh oke, juga oke. HP-nya. Ya, Silakan. iya. Iya silakan. Jadi gitu pemahamannya Bang Luga seperti itu. Ya, silakan Bang dibantah Bang kalau memang ada yang bisa dibantah. Saya JO Bang Luga. Saya Jesus only. Saya oneness Pentekostalisme. Saya Ya. percaya bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan, ya sesuai dengan di Ulangan 6 ayat 4, ya kan, di Markus 12 Ya. ayat 29, bahwa hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan. Sesuai Berarti- dengan Yesaya 9 ayat Berarti 5 begini, atau Bang. 6 itu, ya kan, bahwa anak itu sendiri juga adalah Bapa itu sendiri juga, Oke. Jadi gini. gitu. Kalau abang mengatakan hanya satu Jesus only, hanya satu Jesus only, maka Tuhan ini tidak akan pernah bahagia hidupnya. Satu, dia kesepian. Dia tidak punya pasangan. Gitu. Jadi, Tuhan laki-laki tidak punya pasangan, dia juga Bapa. Hidup yang paling sial berarti. Tuhan yang tersial di alam semesta adalah Yesus berarti. Karena dia juga sekaligus Bapa. Dia berdiri dengan kelaki-lakiannya. Satu, dia nggak bisa hamil, nggak bisa bunting. Dia bisa punya anak karena dia cowok. Dia cuma bermain-main dengan para babu-babunya. Tapi dia nggak punya pujaan hati. Sekalipun saya memiliki 1000 pembantu, tapi kalau saya tidak punya istri, lebih baik saya bunuh diri. Karena nggak akan ada gunanya hidup tanpa seorang kekasih. Kemana hasratnya harus disalurkan? Jadi menurut saya, JO ini adalah Tuhan yang paling malang di alam semesta. Karena dia tidak bisa mencintai apa yang dicintai. Ciptaannya, mencintai ciptaan dengan mencintai separuh diri itu beda. Mencintai tulang rusuk atau separuh nafas dengan mencintai ciptaan itu beda rasanya. Sama seperti kita punya anak laki-laki 10, tapi kalau nggak ada mamanya, jadi hidup itu tidak ada semangatnya tanpa ada seorang wanita. Itulah JO. Makanya JO itu tidak punya Tuhan perempuan, hanya Tuhan laki-laki. Hidup itu nggak ada bahagia kalau nggak ada seorang perempuan. Makanya banyak laki-laki ini rela dia banting tulang, angkat semen, ngangkat pasir hanya demi mendapatkan seorang perempuan. Banting tulang, lihat tuh Bang Ray itu, narik 24 jam hanya demi menyenangkan istrinya. Gitu. Jadi kalau punya Tuhan sendiri itu, Tuhannya yang jadi nggak bahagia, ciptaannya mah punya pasangan. Jadi seperti itu. Betul Bang. Apalah guna hidup ini kalau tidak ada dirimu. Jadi, hidup yang paling mengerikan itu tidak punya pasangan. Tidak punya cinta dia dalam kehidupannya. Dia hanya berkutat sama pembantu-pembantunya. Apalah guna pembantu ya. Pembantu nggak penting kalau nggak punya pasangan hidup. Siapa lagi sih numpang tidur di sini ah? Jadi gitu Bang ya. Iya. Kalau Oke. Tuhan Saya- hidup sendiri, ya silakan. Ya, dengar nggak suara saya Bang Luga?
kedengaran ya? Silakan. Ya. Jadi di dalam Matius 22 ayat 30 ada tertulis bahwa sebab pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah dari sini kita melihat bahwa malaikat-malaikat di surga itu tidak kawin-mawin. Ya, ini kan pernyataan Injil ini. Nah, kemudian di dalam Roma 14 ayat 17 sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saya tidak sedang mendebat Bang Lugas sebenarnya, tetapi saya menyampaikan apa yang saya pahami tentang Injil gitu, karena bukan gini Bang. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab suci itu bahwa kerajaan surga itu tidak berbicara soal kawin mawin, tidak berbicara soal makan minum, tetapi berbicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, memang benar bahwa apa yang disampaikan Bang Luga itu sangat manusiawi sekali gitu kan, bahwa manusia itu membutuhkan pasangan hidup, tapi Allah ya adalah pribadi yang sempurna, itu menurut pandangan saya. Nah, sehingga berbicara bahwa apakah dia butuh pasangan untuk mencari kebahagiaan surgawi, kebahagiaan Allah, itu ada di tempat tersendiri, karena nantinya ya kalau Allah itu punya istri seperti yang Bang Luga sampaikan, berarti dia bukan raja surgawi, istrinya itu disebut sebagai ratu surgawi. Nah, sedangkan ratu surgawi, penyembahan ratu surgawi itu tidak diperkenankan dan tidak boleh ada istilah ratu surgawi yang ada sepanjang sejarah kitab suci yang kita baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya dikenal di sana Bapa yang kekal, raja surgawi, hal yang perkasa itu. Nah gitu, jadi mungkin itu pandangan Bang Luga diambil dari sudut pandang manusiawi. Jadi sekarang pertanyaan saya, perempuan itu diciptakan dari gambar siapa? Benar dari gambar Allah, Bang. Benar. Saya percaya Bang Luga. Pertanyaannya, kalau perempuan diciptakan dari gambar Allah, Allah yang mana yang gambarnya persis seperti perempuan? Silakan. Ya, jadi Allah itu memiliki sifat maskulin dan feminin di dalam dirinya. Nah, sehingga menggambar ya. Yesus itu cowok kok. Yesus itu kan cowok. Ya. Terus ada vagina nggak? Ada vagina nggak Yesus itu? Memang tidak, Bang Luga. Ya udah, berarti bukan Yesus. Silakan cari sampai dapat Allah yang mana yang ada vaginanya. Dan di mana ada tertulis bahwa Allah membutuhkan kawin mawin untuk menghasilkan keturunan? Tidak seperti itu. Bukan kawin mawin, perempuan itu gambar Allah itu dulu. Allah yang mana yang gambarnya seperti perempuan. Yesus itu kan cowok, Bapak itu kan cowok. Nah sekarang gambar yang mana yang seperti perempuan sehingga perempuan ini ada. Ini coba kamu nonton Miss Universe loh, itu lenggak-lenggoknya itu ya. Saya tadi nonton si Sang Hiliu, Miss Vina Sitorus, itu kok gambar seperti lenggak-lenggok perempuan. Itu tuh dari gambar siapa? Itu diambil dari gambar kambingnya Tuhan atau kipas anginnya Tuhan gitu loh. Apa dirinya Tuhan? Itu udah diambil dari gambar siapa? Iya, jadi Bang Luga, ada begitu banyak ayat yang mulai dari Matius tadi. Nah, ini saya baca lagi Lukas 20 ayat 34 sampai 36 itu. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Enggak nyambung. Apa yang saya tanya sama kamu jawab nggak ada hubungannya sama sekali. Yang saya tanya, perempuan itu gambar siapa? Kok jadi kawin sih urusannya? Saya bantuin Bang Yuda. Bentar Bang Yehuda. Mohon maaf ya. Bang Luga bentar ya. Saya sampaikan bentar ya. Saya bantuin bentar. Begini Bang Yuda. Yang mau kita pertanyakan itu bukan karena sifat-sifatnya atau apa-apanya gitu ya kan, yang mau kita tanyakan nih Bang. Nah, waktu manusia itu diciptakan ya kan, Abang kan udah setuju tadi katanya itu segambar dengan rupanya Tuhan, dengan gambarnya Tuhan kan, gambarnya Allah kan. Nah yang jadi masalah itu kan kalau gambarnya laki-laki itu ada wujudnya sama dengan gambarnya anak. Anak itu kan laki-laki kan Bang, Yesus. Benar gak Bang Yuda? Tuhan Yesus itu laki-laki kan? Betul. Nah gambarnya kan sama kan? Bapak juga laki-laki. Bapak juga laki-laki. Oke Bang, stop dulu sebentar ya Bang.
stop bentar. Yang mau kita tanya lagi, gambarnya perempuan, nih kalau cewek itu kan ada keong. Gambarnya kan kalau kita buka nih, mohon maaf ya, celananya kalau dipelorotin, ya kan, itu gambar di bawah itu modelnya kayak keong gitu. Ada bolongan. Nah kalau cowok kan ada batangan. Nah kalau cewek ini kan bolongan, Bang. Nah maksudnya itu gambarnya kayak siapa gitu. Kalau bapak nggak mungkin, karena bapak kan batangan, ya kan. Contohnya kayak Tuhan Yesus batangan, pas datang ke dunia tampil dia gambarnya batangan, Bang, bukan bolongan, bukan kayak sumur yang dalam gitu, sumur Yakub gitu, enggak. Nah ini dia jadi ada bolongan gitu. Nah itu kayak gambar siapa, Bang? Yang dipertanyakan itu bolongan itu kayak gambar siapa, Bang? Oke. Sekarang begini, ya, alat kelamin diciptakan itu di dunia karena itu untuk proses kawin mawin. Dan di surga tidak ada orang melahirkan. Di surga orang tidak ada orang buang air seni. Jawabannya nggak nyambung. Iya, kan? Nah, maksudnya bukan tanya di surganya, Bang. Maksudnya yang kita tanya itu gambar kelaminnya cewek itu mirip kayak gambar Allah yang mana? Kan perempuan gambar yang Allah. cowok kan, ya. Kalau yang cowok kan kayak gambarnya Tuhan Yesus, anak laki-laki. Nah, kalau yang cewek ini gambar keongnya itu kayak gambar Allah yang mana, Bang? Ya, sekarang ya, apakah oleh karena adanya gender yang di makhluk hidup itu, di manusia, ya, dan kemudian Allah juga harus memiliki seperti gender seperti itu. Iya kan diambil dari gambar Allah perempuan itu. Perempuan itu sebelum diciptakan kan digambar dulu. Pakai gambar siapa? Gambar wajah dan gambarnya Tuhan. Makalah jadilah perempuan. Berarti desainnya adalah perempuan. Makanya hasilnya perempuan. Pertanyaannya Allah yang mana? Yang gambarnya seperti perempuan. Silakan. Ya, Allah yang mana? Sekarang ya, pertanyaan itu seharusnya justru pertanyaan yang dijelaskan sama Bang Luga yang memegang prinsip itu. Oke, ya, berarti abang nggak mampu menjawab kan? Jadi begini, kalau dikatakan perempuan gambar Allah, berarti ada Allah yang perempuan. Siapa Allah perempuan ini? Allah perempuan ini tentu bukan Bapa, karena Bapa itu laki-laki. Tentu bukan Yesus, karena Yesus itu pun laki-laki. Allah perempuan itu Roh Kudus. Bentar ya, Bang, bentar ya. Tadi saya dengar Bang Yehuda itu katanya bilang Bapak itu laki-laki. Benar gak? Bapak itu laki-laki, benar gak, Bang? Iya, gambarannya dia sebab Yesus itu adalah Bapa sendiri juga. Bapak itu laki-laki, Bapak di surga itu yang dibilang itu sama Tuhan Yesus. Tidak mungkin disebut Bapak kalau dia perempuan. Oh iya, berarti dia laki-laki, Bang, ya? Berarti udah setuju ya, Bang, ya, dia laki-laki ya? Iya kan disebut Bapak. Oke, silakan dilanjut, Bang Luga, mohon maaf. Oke, kalau Bapak itu laki-laki, tentu laki-laki ini nggak bisa hidup sendiri kalau nggak ada perempuan. Bapaknya nanti meninggal. Karena kenapa? Karena tulang rusuknya seorang laki-laki itu adalah perempuan. Ketika tulang rusuknya nggak ada, maka laki-laki ini akan goncang, nanti bisa alam semesta runtuh. Sama seperti seorang laki-laki. Kalau tidak ada perempuan, dia nggak akan mau kerja. Apa tujuannya hidup? Seorang laki-laki itu kerja, itu karena untuk menafkahi istrinya. Nah kalau bapak laki-laki nggak ada istrinya, itu jatuhnya namanya bisa bunuh diri, itu ala bapak nanti. Karena nggak ada temannya. Orang kalau nggak ada teman itu jatuhnya hancur. Ya, makanya Allah kalau ada laki-laki itu ada perempuan, itu udah pasangan. Ibarat kata dasar itu ayatnya di mana, Bang? Dasar ayatnya di mana? Loh, perempuan itu kan diambil dari tulang rusuk. Cuman satu ayat doang itu yang menjadikan sekarang saya tanya, kita harus menganggap itu sebagai satu kebenaran. Betul. Sekarang saya tanya, Bapak ada rahim nggak? Ada rahim nggak? Iya, sekarang apa Allah perempuan menurut Bang Lugar? Roh Kudus itu punya rahim nggak? Nggak punya rahim juga kan? Siapa bilang Roh Kudus tidak punya rahim? Kau bisa dilahirkan dari air dan roh itu, kalau bukan punya rahim gimana? Yesus saja dibawa kandungan oleh Roh Kudus kok. Justru karena Roh Kudus itulah punya rahim, dia bisa melahirkan anak-anak Allah. Bapak itu nggak punya rahim, dia nggak bisa melahirkan anak-anak Allah. Oke. Pengajaran seperti ini pernah juga saya dengar dari Erastus Sabdono, ya kan? Betul. Ya, jadi terus. Ya, jadi saya anggap bahwa hal itu secara rohani, tetapi bukan jasmania.
Loh, bagaimana Gitu. mungkin Anda bisa rohani kalau nggak ada jasmaninya? Semua itu, rohani dan jasmani itu satu kesatuan, tuh nggak bisa dipisahkan. Kau jadi laki-laki, nggak ada rohnya, kau mati. Nggak bisa rohani dan jasmani itu dipisahkan. Jadi Allah Roh Memang- Kudus itu memang perempuan. Kami udah dapat penglihatan, udah 5 orang dapat penglihatan. Roh Kudus itu perempuan. Ya, jadi Bang Lugayam, dikatakan bahwa kita semua ini lahir dari Allah memang, iya kan? Siapa yang Allah- melahirkan? Siapa yang melahirkan? Bapak Ya, atau Roh Kudus? Bapak. Salah. Jikalau barang siapa hidup, jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, bukan dilahirkan dari Bapa, dari air dan roh. Yang mengurapi siapa? Mengurapi oleh Roh Kudus, bukan Bapa. Kenapa kamu nggak disebut dipenuhi Bapa? Dipenuhi roh Bapamu, bukan Bapa, roh. Roh itu nafas. Itu adalah perempuan. Makanya kita bisa hidup oleh roh, bukan hidup oleh Bapa. Kenapa nggak dibilang hiduplah kamu oleh anak? Kenapa nggak dikatakan hiduplah kamu oleh Bapa? Hidup oleh roh, karena roh itu adalah sumber kehidupan. Iya benar. Bapak Tapi- beda. Bapak tapi tuh nggak ada roh itu- rahimnya. Bapak nggak punya rahim. Ngerti nggak sih lo? Rahim tuh nggak ada, Pak. Dia nggak punya rahim. Dia batangan dia punya. Makanya tadi keong itu berhubungan dengan rahim. Sperma kalau sel telur, kalau batang itu sperma, beda. Yang bisa hamil itu cuma perempuan, bapak nggak bisa hamil. Makanya doktrin Oneness kalau ketemu gini udah hancur udah. Hancur kan? Nah, ini karena memang Bang Luga ini kan apa ya, penganut Tritunggal Titanium ya. Tritunggal Titanium memang benar namanya. Ya, tapi kan bantahan abang kan nggak ada yang satupun yang masuk akal, cuma nggak nyambung dari tadi. Kalau saya kan ngomongnya jelas ya, memang perempuan itu butuh laki, laki butuh perempuan. Itu udah gambar Tuhan itu laki-laki dan perempuan itu. Tapi di surga tidak berbicara kawin mawin. Itu nanti tema ke-20. Jangan dulu temanya ke situ, nanti itu saya jelaskan. Di sorga itu tidak ada hubungan seksual antara manusia. Tapi kalau Bapa dengan Roh Kudus itu mereka melakukan hubungan seksual. Kenapa? Kenapa sesama manusia tidak ada hubungan seksual, tidak kawin-kawin? Karena satu, mempelai Kristus itu suaminya itu Yesus. Makanya disebut mempelai anak domba. Hubungan intim mereka adalah worship, penyembahan. Sebenarnya kalau di alam roh itu sama aja, kayak hubungan seksual juga sebenarnya. Tapi secara rohani. Nah kalau Bapa dan Roh Kudus, karena dia memang pribadi yang satu, Roh Kudus pribadi yang satu, ya mereka berintim. Kan itu kan istrinya. Ini pengajaran paling tinggi, Bang. Kalau abang yang ngomongin tadi itu cuma apalah, maksudnya nggak nyambung apa yang dijelasin. Makanya orang Islam sulit menerima Oneness ini jadi suatu kebenaran. Mirip-mirip Muslim masalahnya. Tuhan satu. Tuhan itu satu atau tiga, Bang? Coba jawab, abang jawab. Satu bang. Salah. Mana ada? Kan itu tiga. Tuhan itu tiga, bukan satu. Di mana? Di mana di dalam perjanjian lama? Selama ini kita, Ada tertulis tiga Tuhan bang. Coba. selama ini kita ini udah tertipu oleh doktrin yang pertama mengatakan Tuhan itu satu, itu orang Islam. Kalian ikut-ikutan jadi Tuhan satu. Tuhan itu ya sudah dari Kejadian 1 ayat 27 itu situ aja udah dua, laki-laki dan perempuan gambar Allah, berarti gambarnya ada dua, laki-laki dan perempuan, itu aja udah dua, ditambah lagi anaknya satu lagi Yesus, udah Tuhan itu jadi tiga satu keluarga, itu yang benar. Satu-satu ya jatuhnya jomblo. Boleh nanya nggak, Ya silakan. Bang Ruga? Bang Ruga nggak gila itu? Kenapa? Bang Ruga nggak gila begitu? Suaranya Nggak kecil, gila. Bang. Enggak gila katanya. Kan Kejadian 1 ayat 27 udah dibilang laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Apa perlu mulut di sini dirobek? Bang Ruga, Udah Tuhan dibilang di bumi perempuan. itu sendirian. Sendirian cowok apa Tuhan cewek? bukan manusia. Iya. Otomatis bukan cowok-cewek. Yesus Makanya apa? Kucing. Yesus tuh cowok apa cewek? Masih gembel orang, Yesus aja cowok kok. Yesus kan Tuhan, Yesus aja cowok. Bodat kau. Yesus itu cowok kan?
Kok bilang Tuhan bukan cowok? Oke, sebentar dulu ya Bang Luga sebentar ya. Iya. Bang siapa? Bang Saung ya, Bang Saung. Bang Saung, sorry Bang Saung. Halo Bang Saung. Bang Saung monitor. Halo, Bang Saung ini serius mau diskusi atau cuman mau ngeledekin doang? Bang Saung. Halo Bang Saung. Ya, halo. Ya, Kedengeran nggak? sorry Bang. Ya. Di mute Bang Saung. itu. Oke, Bang Luga tolong jangan di mute ya Bang. Bang, aku mau arahan dulu. Iya, ngomongnya Bang, sopan betul. tapi kau kan ngomong nggak sopan. Ya, sabar Untung Bang. aja Ya, nggak kubalok kepala kau, silakan. ya sabar ya Bang ya. Aku kasih arahan ya bentar ya. Bang Saung. Halo Bang Saung. Yo, iya halo. Ya, Bang, mohon maaf ya Bang ya. Ini kan kita nih mau diskusi yang baik Bang. Nah, kalau memang Abang niat untuk diskusi, saya izinkan Abang diskusi dengan Bang Luga. Tapi Oke. mohon yang baik ya Bang ya. Kalau bisa argumennya aja dipatahkan. Kalau Abang mampu mematahkan argumen, saya akan membantu Abang bersedia juga untuk melihat kemampuan Abang ataupun Bang Luga. Saya orangnya netral di sini, profesional. Ya Bang ya. Tolong ya Bang. disepakati. Oke, silakan Bang Luga. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti di situ aja gambar Allah udah ada dua, bukannya jadi satu sendiri lagi lo bilang. Bahkan Tuhan berkata tidak baik manusia itu sendiri. Manusia dan perempuan ini kan gambarnya Tuhan. Berarti Tuhan itu pun nggak baik sendiri. Kenapa jadi kau sendiri kan Tuhan itu? Allah, udah jawab. Tuhan Ya, berfirman, Bang Luga. tidak baik manusia itu sendiri. Kalau manusia itu pun tidak baik sendiri, termasuk Tuhan juga nggak baik sendiri. Nanti dia kesepian. Ya, Sendiri- itu kan sendiri apa manusia. Sedang Tuhan itu bukan manusia, Bang Luga. Tapi Kan ada gambarnya ayatnya. manusia itu gambar Tuhan. Citranya. Iya, justru kan. Gambarannya Tuhan, redaksionalnya Tuhan manusia itu. Tapi Tuhan itu bukan manusia. Kan di kitab Bang Luga kan tertulis begitu. Memang Tuhan Bagaimana memang sih? bukan manusia, tetapi gambarnya sama. Misalnya gini, anak Allah sama-sama punya sifat yang sama-sama punya citra yang sama, semua sama. Ya, Karena kan itu namanya ya sama citra. dengan manusia itu juga anak Allah. Bang Luga, Berarti Bang Luga. sama. Kabar Bang Saung ya. Bang Yuda, Di dalam- Bang Yuda, mohon maaf, sabar dulu Bang Yuda. Ini biar ini Bang Luga sama Bang ini dulu Saung dulu ya Bang ya. Nanti mereka berdua kalau udah selesai kayak tadi baru Abang lanjut. Ya Bang Yuda ya. Ya, silakan. Ya udah deh Bang Luga. Yaudah, Teruskan turun aja lah deh kau. keyakinan Bang Turun. Luga. Turun. Susah kau Yo. susah kali. Di dalam Yesaya 44 ayat 24 tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi kita dibentuk Tuhan di dalam kandungan, ya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, Dia yang menjadikan kita. Tuhan di sini merujuk kepada Yod-Heh-Vah-Veh, merujuk kepada Bapa. Nah, aku Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada pendamping bagi Allah untuk menciptakan dunia ini dan menciptakan kita. Seperti itu Bang Luga yang tertulis di dalam kitab suci. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan aja bilang kok tidak baik seorang diri. Tidak baik itu seorang diri. Kenapa tidak baik seorang diri? Ya karena nanti Tuhan itu bisa meninggal kalau kesepian. Ada nggak orang meninggal gara-gara kesepian? Ada. Bahkan penderitaan yang paling mengerikan di dunia itu kesepian, bukan melawan setan. Ngapain Tuhan melawan setan? Dirinya sendiri aja tidak bisa mengalahkan kesepiannya. Jangan salah loh, kesepian itu musuh yang paling besar. Kenapa dikatakan tidak baik seorang diri? Ya kalau untuk menciptakan langit, Tuhan bisa aja seorang diri. Tapi kan harus ada support dari istrinya. Seorang laki-laki itu tidak akan semangat bekerja kalau nggak ada istri di baliknya. Makanya ada istilah
Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada seorang perempuan. Nggak bisa laki-laki itu berdiri karena setengah dari laki-laki itulah perempuan. Ketika tidak ada perempuan tuh pincang. Abang lihat orang jalan, orang tengkor gak? Jalan kakinya buntung satu, pernah lihat orang kayak gitu nggak? Kira-kira begitulah kalau Tuhan gak ada istrinya, pincang kakinya. Sayap, kalau sayap satu patah bisa terbang nggak bisa. Kalau Tuhan bilang aku menciptakan seorang diri, itu bukan berarti dia tidak punya pendamping. Dia yang kerja, istri yang mensupport dari rumah. Itu maksudnya. Seorang laki-laki, artinya dia tidak membutuhkan malaikat, dia tidak membutuhkan pihak-pihak lain. Yang dibutuhkan adalah ya support seorang perempuan. Makanya Tuhan mengatakan tidak baik Adam itu seorang diri, seperti itu. Tapi Bang Luga, di dalam Yohanes 4 ayat 24, Abang tidak bisa membuang Kejadian 1 ayat 27, abang masturbasi rohani dengan ayat-ayat yang abang bilang, nggak bisa. Abang nggak bisa buang perempuan itu gambar Allah, berarti ada Allah yang perempuan. Abang nggak bisa buang itu. Ya, kita baca dulu kan. Main Ini kan ada sepotong-sepotong. ya, Allah itu roh, mereka yang jadi di sini kan dari terjemahan aslinya kan berbicara bahwa Allah, Elohim itu roh, Bapa. Ini berbicara Bapa. Ya, mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, berbicara tentang Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Bapa itu sendiri juga. Bukan pribadi di luar Bapa, bukan. Roh Kudus itu pribadi yang keluar dari Bapa, tetapi bukan Bapa. Karena Roh Kudus ini juga kalau dihujat dia bisa sedih, sakit hati. Makanya Yesus berkata, barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Kalau menghujat Yesus diampuni, berarti beda orang. Kalau memang Yesus dan Roh Kudus itu satu, kenapa harus yang satu dihujat nggak boleh diampuni, yang satu masih bisa diampuni? Karena gini Bang, ya, mereka yang menerima Roh Kudus, Bang. Tidak bisa seorang laki-laki hidup tanpa perempuan, Pak. Bisa nggak seorang laki-laki bisa punya anak kalau nggak ada istrinya? Tuhan ini kan sedang punya anak, semua dianggap anak sama dia. Yehuda anaknya, Israel anaknya, semua anaknya. Allah itu punya anak banyak. Nah bagaimana mau bisa punya anak kalau nggak ada istri? Iya, Apa ini bapak Bang, bisa ngocok, terus bapak sendiri hamil? Kan nggak bisa. Bapak jangan paksakan diri bapak hamil. Bang Luga, ada begitu banyak aliran kekristenan. Tetapi aliran titanium ini baru ada di abad ini oleh Bang Luga Kamu tahu nggak siapa dan saya? pendeta tahu Erastus Bentar, Dono. Bang, Kamu bukan. Sebentar Bang Luga, aku bantu Bang. Jadi yang mengatakan Roh Kudus itu ibu itu sudah ada di abad-abad kedua ketiga nggak salah, namanya Origenes, Bapak Iya. Origenes. Itu yang membawakan ajaran tentang Roh Kudus itu ibu Bang. Ada sejarahnya, Abang nanti bisa cari di Google ya atau Oke. itu Saya saja, bongkar Bang. sekarang ya, saya Silakan. bongkar. Jadi Oke, itu yang saya mau. Jadi gini Bang Luga, sabar Bang Luga. Jadi ketika kita bernarasi, ya, kami JO menarasikan tentang kebenaran JO dengan dasar-dasarnya. Tritunggal yang umum menarasikan itu dengan dasar-dasarnya, ya kan? Nah, mereka mengambil dari doktrin yang diajarkan oleh Tertullianus. Nah, sekarang Bang Luga ini tidak mungkin kebenaran itu baru nyata hari ini, Bang Luga. Sedangkan kekristenan ini sudah berdiri 2000 tahun. Oke, Nah, saya jawab. titanium asalnya dari mana? Saya jawab ya. Kamu membanggakan Katolik yang sudah ribuan tahun melahirkan Protestan, Martin Luther. Kamu tahu nggak Katolik itu penyembah patung, penyembah iblis? Jadi kamu jangan banggakan Katolik yang udah 2000 tahun. Dia aja sampai detik ini dia nyembah patung, dan itu kami udah melihat mereka di neraka. Ya. Terus oneness, sekarang saya tanya, gender Roh Kudus apa? Coba jawab. Apa jenis kelamin Roh Kudus? Roh Kudus itu bagi kami Wanes. Dia tidak memiliki, dia roh, jadi dia tidak memiliki gender. Iya, Roh tidak berarti memiliki gender. kamu dengan penyembah patung Katolik itu sama-sama menghilangkan kelamin Tuhan. Sementara Bapak boleh jadi laki-laki, kalau Roh Kudus nggak boleh jadi perempuan. Bukankah itu suatu kejahatan?
Makanya Tuhan mengutuk gereja selama ribuan tahun. Nggak pernah bisa menang debat lawan Muslim sampai hari ini. Lihat ya di TV, sampai lari ke Amerika. Saipudin lari, disiksa terus sama orang Islam. Orang Wanes juga nggak dianggap sama orang Islam kalau berdebat. Karena nggak ngerti siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Makanya di akhir zaman, Tuhan harus membangkitkan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Untuk memulihkan gereja. Ini, titanium ini untuk memulihkan gereja. Yang sudah tersesat berabad-abad. Di abad pertama itu ada Injil Thomas, tapi itu nggak dikanon sama Katolik. Di situ dikatakan Roh Kudus Ibu. Kamu itu cuma korban penipuan dari gereja Katolik. Kebetulan juga pendiri dari Yohanes itu kan Montanius, kan itu kan temannya Tertullianus itu. Tertullianus pun ujung-ujungnya jadi Yohanes, dia nggak berpegang kepada pendiriannya. Jadi nggak masuk akal ada Tuhan laki tapi nggak ada Tuhan perempuan, tuh nggak masuk akal. Jadi menurut Bang Luga ini pernah menang debat lawan Muslim gitu. Mereka mengakui. Seluruh orang Islam sudah mengaku kalah debat sama saya. 90% orang Islam. Tanya tuh si Bang Yehuda tuh. Iya bang. Rata-rata semua orang Islam yang datang berdebat sama Bang Luga itu setelah diutarakan bahwa Roh Kudus atau konsep ketuhanannya adalah konsep titanium seperti yang abang udah dengar ini, itu rata-rata bangnya itu semua udah mundur. Termaksud Bang Juma sendiri pun, abang boleh cek itu, bahkan beliau mau bilang ya bahwa beliau akan mau membangun gereja ya buat Bang Luga ya. Iya. Nah, udah mengakui bahwa Bang Luga itu nggak bisa dikalahkan debatnya. Uni Riva, ya kan, Bang Suma dan semua apologet api udah nggak mau berdebat sama Bang Luga karena statementnya, argumennya itu sangat nggak bisa dibantahkan oleh semua apologet api gitu loh Bang. Ya silakan. Ada buktinya. Sekarang, kalau abang mau nanti saya tolong bilang bisa gini. tanya Bang Ya. Juma juga bisa Bang. Ya, itu kan saya belum lihat sendiri, ya kan? Debat-debat Ada videonya itu. ada Bang. Sekarang Video dasar dari kata. Oke, nanti saya cari, Iya. Makanya saya kan pernyataannya seperti itu. Katanya udah menang lawan Muslim. Oke. Dan saya lihat banyak apologet Kristen, ya kan? Kewalahan ketika debat. Sekarang saya mau nanya, kata titanium itu Alkitabiah enggak? Dari mana kata Tritunggal titanium itu diambil? Coba. Titanium itu kan besi yang lebih kuat dari baja. Nah sementara Tritunggal yang Katolik itu bukan kayak baja, udah kayak tempe. Saking lemahnya. Tuhan nggak punya kelamin, tapi Yesus anaknya punya kelamin. Mana ada orang tuanya nggak punya kelamin, anaknya punya kelamin. Ada lagi Yohanes. Tuhan menduda, nggak punya anak, nggak punya istri. Alasannya nggak bisa di surga nggak ada kawin mawin. Siapa bilang di surga nggak ada kawin? Yang nggak kawin itu malaikat dan umat manusia. Itu memang nggak diizinkan kawin secara fisik. Tapi kalau bagi Tuhan memang ada larangan. Tuhan nggak boleh kawin gitu. Memang ada ayatnya. Maka Tuhan tidak berhak untuk kawin. Ada nggak ayatnya? Kan nggak ada. Justru Tuhan mengatakan istri Israel itu adalah istrinya. Kau adalah istriku, aku adalah suamimu, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu kawin. Dengan siapa? Ya istrinya lah, Roh Kudus. Kalau dibilang Tritunggal, berarti kan nyatu dia. Kalau nyatu apa sih kalau bukan kawin? Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu anaknya Bapa bukan? Anaknya bukan? Kan bukan Ya, anak. Roh Kudus. Firman dibilang anak. Roh Kudus anaknya bukan? Ya. Hubungan Bapa dengan Roh Nggak Kudus ada hubungan ayat apa? kayak gitu. Iya makanya kalau bukan anak ya berarti istri. Yesus anak. Yesus punya anak, siapa mamanya? Masa si Maria juga ciptaan kok. Sekarang aku tanya, mamanya Yesus siapa? Yesus bisa jadi anak, bisa jadi bapak. Kenapa nggak sekaligus jadi mama? Bisa nggak Yesus jadi mama? Jadi bapak dia bisa. Kenapa dia nggak jadi mama? Dia nggak bisa. Coba dijawab. Kenapa Yesus bisa Iya, jadi karena bapak?
Kenapa nggak bisa jadi mama? Ya karena nggak ada vaginanya. Nggak bisa dijadi mama. Iya. Betul nggak? Ya gambaran siklinya. Yesus jadi bapak bisa sekaligus bapak sekaligus anak, betul? Ajaran Yohanes gitu kan? Dia juga bapak, dia juga anak, betul? Iya. Pertanyaannya, Iya, Yesus Bang. kapan jadi mama? Kenapa jadi bapak dia bisa, kenapa dia nggak mampu jadi mama? Kalau Yesus jadi mama, dia harus operasi kelamin. Sekarang Baru bisa jadi Bang mama. Luga, saya nanya, di dunia ini cuman Bang Luga aja yang titanium ini. Di luar negeri ada nggak ajaran titanium itu? Kita itu, ajaran titanium itu banyak. Ya, tetapi kamilah pelopor-pelopornya. Kamu tahu nggak siapa saya? Kamu tahu nggak? Di kerajaan Tuhan itu jabatan saya apa? Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu, Bang Luga yang menjelaskan. Gimana? Saya duduk di 24 tua-tua. Kau kan 24 tua-tua, apa nggak tahu juga? Kalau nggak tahu juga 24 tua-tua, ya udahlah, nggak usah debat lah. Nanti jadi amburadul semua pembicaraan. 24 tua-tua itu kan berbicara tentang Nabi, Bang. Kok nabi sih? Aduh. Mana ada nabi duduk di atas tahta? Ada aja kau ini. Yang duduk di atas tahta itu rasul. Iya, dengan rasul kan? Rasul sama nabi dia ada 24 tua-tua itu 24 rasul. 12 murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman. Bukannya 12 dari perjanjian lama, 12 dari perjanjian baru. Itu kan kata pendeta. Jangan kau dengerin pendeta, kau dengar itu nabi. Udah pernah belum ke surga, udah pernah belum ketemu Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri sering. Kau ngomong Yohanes, tapi kau sendiri pun nggak pernah didatangin Yesus gimana? Sekarang gini, Yesus sekaligus Bapa, sekaligus anak. Kenapa nggak dicoba dulu sekaligus mama? Coba Yesus ini. Kan nggak adil kau. Dia Bapa, dia juga anak. Kenapa nggak dicoba jadi mama, nyonya? Emang Yesus nggak bisa jadi nyonya? Kau pun kau paksakan Yesus jadi nyonya, nggak bisa lah. Kalau Yesus anak berarti dia ada mamanya, itu Roh Kudus perempuan. Masa gitu aja nggak ngerti-ngerti, Cur? Ya, jadi emang apa ya? Ya masing-masing kita mempertanggungjawabkan iman kita nantilah di hadapan Tuhan kan. Tapi buat saya Sebenarnya bukan percaya mempertanggungjawabkan. Tritunggal aja, Bang, percaya 3 Tuhan aja, itu saya tidak sanggup, Bang, mempercayai 3 Tuhan. Iya, Saya karena kamu hanya nggak ada sanggup Roh mempercayai Kudus. satu Tuhan dan Allah. Karena kamu nggak ada Roh Kudus, karena kamu nggak diurapi Tuhan, jadi nggak mampu. Mengatakan 3 Tuhan itu sebenarnya nggak masalah, tapi karena kau udah diintimidasi, ditakut-takutin sama gereja, jadi kau takut. Aku aja ngomong 3 Tuhan aja biasa aja kok. Roh Kudus datang, malaikat datang, menampakkan diri, nggak ada masalah. Kau aja yang selama ini dikerjain sama pendeta. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Padahal itu yang Tuhan satu itu Islam. Jangan kau samakan Tuhan gitu. Tuhan yang Kristen sama Islam. Perlu banyak kau dibenahi nih. Bang, ini udah aku sebentar ya, aku ke rumahnya Bang Tore, ada penting kayaknya. Bentar lagi aku masuk lagi. Oke. Sebentar. Oke, Bang, iya. Iya, Bang. Enggak bisa bro. Nggak bisa. Bang Luga nggak boleh kontradiksi sama ucapannya dulu. Waktu dia bilang dulu, dia ini tingkatnya dunia, Bang Luga ya. Tolong, ingat nggak? Udah nggak usah dipancing lagi Bang Ardan nih. Ini Pak Luki Iya, maksudnya gini loh. Iya, Kalau tahu. misalnya debatnya baik-baik, aku pastilah deh yang cuma kalau Enggak. debatnya Room ini bukan sisir. room ini bukan debat. Room ini lebih kayak diskusi gitu, nggak nyari siapa yang menang kalah, enggak. Justru nyari poin-poin yang mau disampaikan. Ini orang Muslim ya. Iya, Muslim saya. Emang masih ada orang Muslim yang bisa mau debat sama saya? Woi, nantang nih. Enggak Bukan gini. debat, diskusi. Kita nggak Iya, mau diskusi misalnya aku tanya nih ya, mamanya Yesus siapa? Coba lo jawab singkat. Bro, ini apa namanya? bukan diskusi itu namanya. Loh, sekarang gimana mau diskusi? Gue tanya mamanya Yesus, ya lo nggak mampu jawab. Enggak. Tapi kalau mau diskusi memang yang paling sehat dari Oten itu Bang Luga ya. Kenapa? Karena ya memang lebih enak sama Bang Luga. Belum malah Tahu saya belum tidak ada sugi kristologi aja udah bilang apa yang diomongin Bang Luga tuh udah benar, udah gak usah dibantah lagi. Udah bilang begitu gimana? Itu aja udah senior kalian ngomong gitu.
Tapi kan ada juga penyakit bang itu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau nanya-nanya. Dia Ya udah gimana besok Pak Luga mau nggak? Jam berapa kalau Pak Luga nggak sibuk besok? Ya aku kan waktunya paling kan pagi jam-jam 10 sama jam 10 sampai sore juga ada waktu kok. Wah, Itu Bang Faad. pagi atau sore ya? Udah aku follow ya Pak Luga ya. Sekali barangkali kita bisa diskusi-diskusi ringan sama, tapi bukan saya cuman pemilik room nanti sama Cuma narasumber. moderator tok. Ya asalkan jangan debat kusir ya. Kalau debat Nggak, kusir nggak. saya harus jadi moderator. Waduh, siap nggak dibuat kusir kok, diskusinya santai. Ini Bang Jen juga nih. Coba Bang Jen apa sama Pak Luga mungkin mau diskusi tuh. Jen mau udah kalah kemarin. Oh udah kalah dia ya. Saya tanya ada nggak tuan perempuan di Islam? Nggak ada bang. Nah kalau lu udah tahu nggak ada tuan perempuan, ngapain disama-samain? Di Kristen ada tuan perempuan, selesai kan? Terus dia nanya gini, apakah Yesus Tuhan? Nggak akan gue jawab itu, karena kalau gue jawab itu, guanya kalah. Kok bisa? Itu kan sebenarnya pertanyaan jebakan. Itu kan sebenarnya pintu tipu muslihat itu dari pertanyaan kayak gitu. Contoh misalnya kan, apakah Yesus Tuhan? Ada ayatnya, Yesus mengaku aku guru dan Tuhan, maka dibalas lagi sama dia, itu terjemahan aslinya, itu Tuhan, bukan Tuhan. Oh tapi kan Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan namanya adalah firman. Itu Oh nggak firman gitu. Plato. Kalau di sini kapasitas diskusinya di sini beda Pak Luga. Kayak contoh gini nih, Sama. kayak tadi siang nih ada yang diskusi Pak Romli sama Bang King tuh dari Kristen. Si King nanya nih, di mana mengapa Al-Quran itu penulisannya ada yang dari Kairo itu berbeda? Itu pertanyaan. Nah kalau itu pertanyaannya maka Muslim yang menang. Nah, habis Kalau Muslim, sebentar. Mana Pak Luga? Enggak, Pak Luga ini enak lu dia. Dia fair, lumayan fair lah. Waktu dia tua ya, tapi kalau dia muda nggak fair dulu dia. Ya, waktu dia muda dia. Ya. Beliau memang jujur Bang Ardan. Oh, kan dia ini pendebat yang viral dulu versus Nababan, Ustaz Nababan kan. Nababan TV. Mana dia? Ustaz Nababan. Dia aja diusir sama rakyatnya sendiri. Tapi ada tuh yang menolak. Kan gue udah bilang. Dari Pak Luga juga, dari kalangan Pak Kan Luga. gue udah bilang, jangan pancing-pancing gue ngebahas tema-tema Oh, ya udah, ya udah. gue nggak ada gunanya. Ya udah nggak usah dibahas. Saya kan sering dipancing itu. Kamu menyebutkan Allah, bertanggung jawab omongan kamu, laporkan ke polisi. Apa sih? Siapa ya? Si David juga ngomong kayak gitu. Dia nggak setuju ada kata itu. David ya kalau nggak salah namanya. Si Ya kalau lo Daniel. nggak setuju, lo lapor sendiri Lembaga Alkitab Indonesia ke mahkamah, ke pengadilan, jaksa mana kayak. Lo laporin aja polisi, susah amat. Betul nggak? Iya. Betul. Kenapa lo nggak mampu mempenjarakan LAI? Berarti lo kan nggak mampu. Dari dulu kan kita kan nungguin. Kenapa lo nggak mampu? Lo penjarakan aja semua yang di LAI. Waktu ketemu sama Kodondi dulu kemarin aman ya sama Kodondi ya? Tahun berapa itu? Ya? Maksudnya aman gimana sih? Artinya kan abis diskusi tuh sama Kodondi. Lama nggak? Lumayan lama nggak? 8 jam, tapi yang ditampilin cuma 5 menit. Oh, berarti lebih panjang ya berarti aslinya? 8 jam. Dari jam berapa itu Pak Luga di sana? Dari jam 5 sampai jam 4 pagi. Lu tidur di situ Pak Luga? Bukan lu tidur, di situ? debat. 8 jam cok. Tapi yang ditampilkan 5 menit, makanya mulai hari itu gue anggap dia udah manusia gimana ya? Udahlah, gue maklumin aja lah. Hubungan lu Bang Luga sama Kodondi kan aman-aman aja kayak nggak ada problem ya. Baik-baik aja, bukan orangnya maklumin aja. Namanya kan dia nggak nampilin itu studio dia, ya itu urusan dia lah. Enggak, maksudnya emang Pak Luga berharap 8 jam tuh ditayangin di YouTube kepanjangan Bang. Itu nunggu berapa malam itu baru ke-upload di YouTube. Lo dia kan tukang konten. Namanya lo bersyukur dong. Lo punya 5 menit aja lo bisa ngasilin jutaan, apalagi lo tampilin semua. Oh, Juta lo tampilin. ngerti udah nggak usah dibahas lah, gue tahu arahnya udah. Bukannya gue mau minta duit, tapi setidaknya video gue. Iya, ngerti. Waktu gua libas dia harus ditampilin. Tapi kalau nggak dilibas ya gue udah ngerti lah, ya tuh anggap aja itu sedekah. Jadi siapa yang libas siapa nih? Gue jadi bingung nih Bang Luga. Dia lah yang gue libas.
Dia bilang gini kan, siapa yang membangkitkan Yesus? Dia kan dibangkitkan, kata dan ditanya, bangkitkan siapa? Aku bilang, Allah. Oh Allah, gue bilang. Ya Allah, salah jawaban lo, gue bilang. Yang bangkitin Yesus itu bukan Allah. Tapi lu udah masalahnya lu udah ngaku nabi Bang Luga. Emang lu beneran nabi Bang Luga? Di dalam mimpi lu itu. Aku mau tanya dulu ke Bang Luga tapi Bang Luga betulan bilang bapak-bapak gereja itu gila. Udah nggak usah diulang-ulang. Betul. Terribut lagi di sini Bang Luga, udah nggak usah pancing-pancing. Ntar Kristen kesini pada naik lagi. Gua nggak tanggung jawab ya Bang Luga ya. Ntar ada hotel naik marah-marahin Pak Luga. Izin masuk. Bangkat aku izin ke langit dulu. Turun dulu. Siap. Gue tiap hari di ketemu Kristen, bro. Terima kasih Kalaida. Waalaikumsalam. Lu nggak takut Bang Luga? Lu nggak takut Bang Luga kalau ada Oten bilang lu macam-macam? Pertanyaannya gini loh, emang cuma dia aja yang Kristen? Kan gue juga Kristen. Iya juga sih. Maksudnya takut apa sih? Maksudnya ngadu-ngaduan banyakan masa? Enggak, iya itu maksud gua kan. Wah lu misalkan nih ada framing ke lu gitu. Sama-sama besar bro, dia punya masa, kita juga punya masa. Serius Bang Luga? Gereja karismatik itu kan lebih kaya dan lebih besar daripada gereja Protestan. Oh itu. Cuma gereja karismatik itu orangnya nggak pecicilan, ngerti nggak? Diam-diam, tapi konglomerat semua, nggak banyak ngomong, tahu-tahu hilang aja. Wih ngeri weh. Karena kan gereja gua kan pusatnya konglomerat. Haritanu ada di gereja gua, Eka Cipta Wijaya ada, Antoni Salim ada, kan di gereja gua semua itu karismatik. Terus siapa lagi? Peter Sondak, Gereja Glael. Besar juga ya nama lu ya Bang Luga. Itu orang-orang itu ada di gereja gua. Iya pastinya kan lu udah dikenal kan. Lu kan sering ini. Putra, betul. Itulah yang gua maksud. Gua ketika gua misalnya gua minta dana sebenarnya dikasih sih. Cuma menurut gua lagi nunggu momen yang tepat aja. Turun dulu guys. Oke Bang Adan, thank you ya Bang Adan. Ibarat kata itu nanti ada saatnya gua turunkan mereka. Nama besar itu artinya. Lu emang mampu Bang Luga? Menurunkan dalam artian ya ngajak mereka untuk support gitu loh. Oh ngerti. Artinya mereka belum gua kontak, gua paling diam-diam aja. Tapi mereka juga kan sebenarnya juga mau support secara donatur gitu. Kalau gerejanya Protestan kan banyak orang miskin, orang susah, mulutnya aja yang gede. Kan biasanya orang kan makin miskin kan makin mulut gede biasanya. Padi itu kalau gini, padi itu makin merunduk tuh makin padi itu makin lama. Betul. Orang karismatik itu mulutnya biasanya nggak banyak ngomong tapi duitnya yang gila. Iya, kalau Protestan muncungnya gede duitnya. Mas semua makan nggak makan. Kayak si Edi, ya kan? Dia di Amerika dia ternyata jadi bantu-bantuin di rumah makan Padang. Udah lu nggak usah buka kartu Bang Luga. Ntar lu kena juga cowok. Dia punya masa juga weh. Kan gue bilang lu punya masa, emang cuma lu doang yang punya masa. Udah gila. Gue kan tahu mereka ini semua. Gembelnya punya masa. Aduh kucing emang. Misalnya gua aja yang udah 9 kali debat dengan Moko kita aja, terus lu kira gua gak punya masa gitu. Tolong. Aduh kocak juga ya. Gua suka andalannya paling Komal. Andalan mereka kan Komal. Lu kalau buka Komal berapa yang nonton? Emang gua babu buka Komal gua. Buka Komal itu kan ibarat kata tuh IO, fasilitator, betul nggak? Iya betul sih. Ibarat kata lu bikin ring, lu promotor. Yang tanding kan pemain utama, jangan lo juga promotor, lo juga tanding. Iya, itu parah itu. Tapi kebanyakan kayak gitu yang terjadi Bang Luga. Suara siapa yang terbanyak gitu. Iya kan? Begini, sama seperti Juma itu pernah nggak buka Komal? Gua enggak kan? Iya, mungkin gua belum pernah lihat. Orang kalau udah fighter itu nggak akan ada niat buka Komal, dia maunya dilayani. Masa kita udah debat kita pula buka Komal? Oh, jatuh banget harga diri orang. Gua ngerti. Jadi idola lu sekarang kayak Bang Juma gitu ya? Kalau tanding harus di luar, nggak di kandang sendiri gitu? Bukan idola gue Bang Juma. Gua ini udah
Gimana sih? Juma masih main Facebook, gua udah debat lintas agama. Emang iya. Dari Saya debat dengan Moko Ginta, Juma masih main Facebook, main kepak ketik. Namanya dulu Zulkifli M. Abbas. Kayaknya gue kenal. Facebook. Gue udah debat sama Moko Ginta, gue udah di panggung besar. DVD gue udah bestseller, cuma masih main Facebook. Baru cuma pindah ke WA, dari WA pindah ke Mana? YouTube, StreamYard, TikTok. Kalau gue kan kelas-kelas berat, maunya harus Zakir Naik, Moko Ginta. Lu minta mau lawan serius, lu mau lawan Zakir Naik? Kemarin aja Zakir Naik udah kalah, kok gimana sih? Di mana? Via apa? Di Pancoran. Emang lu kesana, Bang Luga? Iya. Kok gua nggak lihat ya di videonya aja. Lihat aja, Luga Tambunan versus Zakir Naik. Di posisinya di mana? Pancoran. Di Pancoran ya. Ntar nanti gua searching. Di YouTube ada nggak tuh? Ada. Yang menang siapa tuh? Ya opung kau ini nih yang lagi ngomong ini.